saya akan menjelaskan tentang pengertian biosfer. Biosfer adalah bagian luar dari planet Bumi, mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas, menurut geofisikologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Bumi hingga sekarang satu-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. Dua spesies makhluk hidup dapat menempati habitat yang sama tetapi tetap memiliki relung nisia berbeda. Nisia adalah status fungsional suatu organisme dalam ekosistem. Dalam nisianya, organisme tersebut dapat berperan aktif, sedangkan organisme lain yang sama habitatnya tidak dapat berperan aktif. Sebagai contoh, marilah kita lihat pembagian nisia di hutan hujan tropis. Suatu benda dinyatakan hidup atau makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu melakukan pertukaran zat atau metabolisme, artinya adanya zat yang masuk dan keluar. Yang kedua, tumbuh, artinya bertambah besar karena pertumbuhan dalam dan bergerak. Yang ketiga, melakukan reproduksi atau berkembang biak. Yang keempat, memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. Yang kelima, memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan rangsangan itu. Lingkungan fisik saja. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan dari mana dan bagaimana makhluk hidup itu menghuni di bumi. Untuk menjawab pertanyaan itu, terdapat berbagai teori, yaitu antara lain yang pertama, teori kosmosa. Teori kosmosa yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup dapat di bumi dari bagian luar lain alam semesta ini. Diprediksi bahwa suatu benda berat telah menyebarkan benda hidup itu merupakan suatu partikel-partikel kecil. Yang kedua, teori Pflüger yang menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas, kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa cyanogen atau CN. Yang ketiga, teori Moore yang menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dan organik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Makhluk hidup. Definisi makhluk hidup dalam biologi dan ekologi organisme yang berasal dari bahasa Yunani, organon yang berarti alat, adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Istilah organisme kompleks mengacu pada organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Nama lainnya yang sering disebut selain organisme adalah makhluk hidup. Organisme yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Arti hidup dalam Islam dapat diambil dari kata hayat yang berasal dari kata hidayah yang berarti hidup. Adapun makhluk hidup antara lain manusia, jin, malaikat, setan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda alam. Berbeda dengan makhluk hidup, manusia memiliki tujuan hidup yang ditetapkan lebih terperinci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu pedoman hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, bernapas. Ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup yaitu bernapas. Ketika bernapas, makhluk hidup menghirup oksigen O2 dan menghembuskan karbon dioksida CO2. Oksigen diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi berguna untuk menjalankan kegiatan hidup.
Adapun yang kedua yaitu bergerak. Ada dua macam gerak, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Yang dimana gerak aktif yaitu gerakan yang berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Adapun gerak pasif yaitu ditujukan pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat tetapi menggerakkan sebagian tubuhnya. Contohnya gerak daun menghadap cahaya, gerak akar mendekati sumber air, serta gerak mekarnya bunga. Adapun selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat pengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa indera peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Dengan adanya indera yang peka terhadap rangsang tersebut, manusia dan hewan mempunyai kemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap rasa, dan menyentuh atau meraba. Adapun yang terakhir yaitu makan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan mengganti sel-sel yang rusak. Tumbuhan hijau memperoleh makanan serta memproduksi sendiri. Tumbuhan hijau sebagai zat produsen mengolah zat anorganik menjadi zat anorganik melalui proses fotosintesis. 4. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dan takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan-persamaan sifat atau ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya. Makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang berbeda akan memiliki perbedaan-perbedaan sifat atau ciri-ciri. 5. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tiap-tiap makhluk hidup mempunyai keanekaragaman, bentuk, ukuran, warna, kebiasaan hidup, tempat hidup, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Dengan adanya begitu banyak keanekaragaman makhluk hidup, perlu dicari cara yang tepat untuk mempelajarinya. Caranya adalah pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup. Manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup sehingga menjadi lebih mudah diketahui kekerabatan antar makhluk hidup yang beraneka ragam. Baik, adapun materi kedua yaitu awal mula kehidupan di bumi. Hanya di bumi saja ada kehidupan, yaitu pada hidrosfer, atmosfer, dan litosfer. 1. Hidrosfer meliputi laut, lautan, danau, rawa, sungai yang merupakan tempat hidup organisasi akuatik dan terjangkau oleh sinar matahari. 2. Litosfer adalah kulit bumi yang dihuni oleh organisme terestrial. 3. Atmosfer dihuni oleh organisme sampai setinggi 7 km. 4. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme dan lingkungannya. Faktor ekologi, iklim dan musim bumi berotasi dan berevolusi. Rotasi, ada siang dan ada malam. Revolusi, pergantian musim. Ekosistem, akuatik, permukaan bumi diselimuti oleh air 75% yaitu air laut, air tawar, dan air estuari. Lautan, ekosistem sungai, danau, dan rawa. Ekosistem terestrial, tumbuhan, bioma. Adapun teori-teorinya yaitu 1. Teori abiogenesis, kehidupan berasal dari matahari yang tidak hidup atau benda mati dan bentuknya terjadi begitu saja atau secara spontan. 2. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. 3. Teori Urey. Teori Urey diduga karena adanya energi dari aliran listrik, halilintar, dan radiasi sinar kosmos. Unsur-unsur itu mengandalkan reaksi kimia membentuk zat-zat hidup. Zat-zat hidup ini yang mula-mula berbentuknya kira-kira sama dengan virus. Zat tersebut berkembang dalam jutaan tahun lalu menjadi organisme.
4. Teori Oparin. Oparin menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi dari senyawa kimia yang pada waktu itu di atmosfer belum ada oksigen bebas. Pendapat ini didukung oleh Haldane yang berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dari hasil reaksi kimia antara molekul-molekul di dalam larutan yang panas karena lautan suhunya tinggi, sehingga energinya dapat digunakan untuk berlangsungnya reaksi kimia. Hasil reaksi kimia membentuk semacam uap yang terjadi atas bahan organik, yaitu bahan pembentuk sel hipotensis. Oparin, Haldane menyatakan adanya evolusi kimia yang mengarah pada terbentuknya makhluk hidup. Hipotesis itu didukung oleh Stanley Miller dengan percobaan menyalakan bunga api listrik dalam tabung yang berisi amoniak, metana, air, dan hidrogen. Dari hasil analisis diperoleh asam amino yang merupakan bahan dasar kehidupan. Struktur zat hidup. 1. Virus memiliki ciri-ciri senyawa, gula fosfat, purin aramidin, dan asam amino. Yang kedua, melakukan reproduksi. Yang ketiga, tidak memperbanyak ke diri dari template dapat menduplikasikan virus. Yang kedua, bakteriofage. Ciri-cirinya tingkat lebih tinggi dari virus, tidak dapat hidup pada substrat buatan, rantai DNA yang dikelilingi protein. Struktur yang ketiga, bakteri atau ciri-cirinya punya RNA dan DNA meski tak punya inti sel, dapat berbiak ke dalam medium buatan, tidak dapat berfotosintesis, bertindak sebagai saprofit atau parasit. Yang keempat, protozoa. Ciri-cirinya yaitu satu hewan bersel tunggal, dinding tubuhnya tipis dan berperilaku seperti hewan atau dalam hal mobilitas cari makan. Yang kedua, punya inti sel masif dan cairan kental atau protoplasma. Hidup bebas di alam atau menjadi parasit, berbiak dengan membela diri. Yang kelima, struktur yang kelima, sel. Inti sel lebih masih terdapat kromosom yang tertentu, terdapat pembawa sifat Y gen atau DNA. Genotip dari gen fenotip dari alam, protoplasma atau cytoplasma bertanggung jawab terhadap peristiwa aktivitas hidup. Yang keenam, reproduksi dan perkembangan. Sel tunggal atau membela diri kedua. Sel banyak diferensi dalam bagian tubuh dan fungsi satu kendali satu kesatuan. Fungsi reproduksi pada kelamin jantan dan betina yang disebut dengan hermafrodit atau gonocor. Sperma ditambah ovum. Yang keenam, ekologi. Rumah atau tempat tinggal mempelajari interaksi MH dan lingkungannya. Ekosistem, sistem terhadap keseimbangan ekologis. Dalam ekosistem, komponen biotik, komponen terdapat MH sebagai penghuni abiotik, pemegang rantai makanan, produsen, konsumen, pengurai. 8. MH dan VSBM. MH bergerak, metabolisme, mengalami nutrisi, melakukan revirasi, sintesis, dan ekskresi, mempertahankan jenis beregulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Kesembilan, populasi AM adalah keadaan akibat menurunnya kualitas hidup dan terganggunya kesalahan dan ketenangan hidup. MH bersifat kualitatif. Adapun materi ketiga yaitu teori evolusi. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Hal ini didukung dengan adanya teori dari beberapa penelitian. Teori evolusi sebenarnya sudah ada jauh sebelum dipopulerkan oleh Darwin. Biologi evolusioner diketahui berakar dari pemikiran evolusi dan transmutasi spesies yang digagas oleh filsuf Yunani Anaximander. Pemikiran tersebut kemudian berkembang di zaman Aristoteles. Berikut 4 teori evolusi dari masa sebelum Darwin hingga setelahnya. 1. Teori evolusi zaman Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa cacat pada anggota tubuh merupakan kutukan, bukan perubahan makhluk hidup akibat seleksi alam maupun mutasi genetik. Demikian menurut penjelasan Victoria Henohili dalam bahan ajarnya. Kemudian yang kedua yaitu teori evolusi Lamarck. Naturalis besar
Prancis Jean-Baptiste de Monod, Chaliver de Lamarck berpendapat bahwa organisme hidup mewakili suatu kemajuan, dengan manusia sebagai bentuk tertinggi. Pandangan ini kemudian diusulkan sebagai teori evolusi kehidupan pada awal abad ke-19. Menurutnya, organisme berevolusi selama ribuan tahun yang dari lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi adalah sebuah proses yang berlangsung dan puncaknya adalah manusia. Perbedaan antar individu yang terjadi karena kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Menurut teori ini, karakteristik organisme akan diwariskan. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Meskipun teorinya tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Lamarck memberikan kontribusi penting dalam tahapan evolusi biologis dan mendorong penelitian selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga yaitu teori evolusi Darwin. Darwin atau dengan nama asli Charles Robert Darwin memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin on the Origin of Species pada tahun 1859 yang menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui perwarisan sifat fisik atau perilaku. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Darwin mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa evolusi telah terjadi. Adapun materi keempat yaitu geografi kehidupan. Pengertian. Kosim dan Lubis 2006 mengatakan bahwa geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang mempunyai arti bumi dan graphen yang mempunyai arti lukisan atau tulisan. Jadi geografi merupakan ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang keadaan di bumi. Ada beberapa para ahli mengungkapkan tentang pengertian geografi antara lain. Yang pertama, Hans Horner 1960 mengungkapkan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tempat kehidupan manusia yang mana ilmu tersebut berusaha menjelaskan dan mendefinisikan tentang karakter variabel dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, Alexander 1963 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang terpengaruh oleh lingkungan alam. Yang ketiga, Fielding 1974 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan fenomena dan lokasi yang ada di permukaan bumi serta proses yang mengakibatkan pembagian fenomena tersebut. Yang keempat, Bintaro 1979 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang melukiskan, menjelaskan sifat-sifat yang ada di bumi, mengkaji gejala alam di bumi, serta mempelajari tentang ruang dan waktu. Yang kelima, Yates dalam Hanget 1979 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang logis dan melakukan uji coba terhadap teori yang menjabarkan dan memperkirakan penyaluran spesial dan lokasi beberapa karakteristik dan dari permukaan bumi. Yang keenam, Cericione dan Ainsworth 1983 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tempat atau lokasi yang ada di bumi. Bagaimana kesamaan manusia di bumi, apa perbedaan mereka, dan bagaimana yang terjadi dalam hubungan mereka. Seminar dan Loka karya IKIP Semarang 1988 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dilihat dari konteks keruangan yaitu kewilayahan dan lingkungan. Pengertian-pengertian geografi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli bisa digunakan semuanya. Akan tetapi hakikat geografi tidak pernah luput dari manusia. Wilayah atau ruang, lingkungan, proses, aliran, perbedaan, dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya. Harmoni mengatakan bahwa geografi kehidupan yaitu pembagian wilayah kehidupan yang berhubungan dengan kondisi geografi, meliputi kehidupan hewan dan tumbuhan yang terdapat di wilayah bumi. Hewan, tumbuhan, dan iklim merupakan skala besar ekosistem
yang biasa disebut dengan daerah habitat atau bioma. Bahwa ruang dan sekitar planet bumi merupakan rujukan dari geografi kehidupan yang ada di bumi. Ruang geografi meliputi komponen struktur seperti lokasi, jarak, pemukiman, kawasan, dan arah. Geografi kehidupan juga meliputi komponen proses ruang seperti pergerakan, ketersampaian, perhubungan, dan pengangkutan. Semua komponen struktur dan komponen proses ruang tersebut berlaku dan berwujud kepada beberapa skala geografi yang berbeda meliputi skala nasional, skala wilayah, skala lokal, skala global, dan skala rantau. Keruangan kehidupan manusia merupakan istilah dari jalinan interaksi antar komponen struktur dan komponen proses ruang. B. Pembagian wilayah menurut iklim. 1. Daerah tropik. Harmoni mengatakan bahwa daerah tropik ini terletak pada garis khatulistiwa sekitar 23 1/2 derajat LU dan 23 1/2 derajat LS yang mempunyai iklim panas karena matahari terus bersinar sepanjang tahun. Januari sampai dengan Desember terjadi perubahan suhu sangat sedikit, curah hujan yang sangat tinggi dan merata antara 200 sampai 225 cm atau tahun sepanjang tahunnya. Ciri-ciri hutan tropik yang di dalamnya ada bioma yang terdapat spesies tumbuhan antara lain pohon yang besar serta tinggi mencapai 20-40 meter, banyak cabang pohon yang panjang sehingga membentuk naungan pohon yang luas. Terdapat pohon hidup yang menempel dan beradaptasi dengan lingkungannya di dalam naungan pohon tersebut. Tanah yang berada di daerah bawah naungan hampir tidak dapat menerima cahaya matahari, sehingga tanaman tersebut merambat dan menjalar ke atas seperti rotan. Rumput dan lumut merupakan makanan hewan kecil yang berada di bagian terbawah lapisan tanah. Harmoni mengatakan bahwa hidup beraneka ragam binatang mulai dari bakteri pembusuk yang berada di dalam tanah, kera, burung, harimau, dan sampai binatang besar lainnya. Di lingkungan tropis, kondisinya jauh lebih baik, berbeda dengan di daerah pendalaman tropik yang terdapat beberapa gurun pasir di dalamnya. Lingkungan biotik suhu udara di siang hari sangatlah tinggi, mencapai 50 derajat Celcius, berbeda dengan suhu di malam hari yaitu mencapai 0 derajat Celcius. Curah hujan yang sangat rendah yaitu mencapai kurang 25 cm per tahun. Kelembaban udaranya sangat rendah, penguapan air yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan keadaan tanah menjadi tandus. Jumlah spesies tanaman yang masih mampu tumbuh sangat sedikit dikarenakan kondisi bioma tersebut. Harmoni mengatakan bahwa ukuran kecil tumbuh pada waktu hujan turun, berbunga serba berbiji dalam ukuran kecil dan tahan lama, merupakan ciri-ciri dari tumbuhan di daerah tropik. Adapun tumbuhan yang bertahun-tahun, ciri-cirinya itu daunnya kecil dan ada pula yang tidak berdaun, mengurangi penguapan dengan dilapisi zat lilin yang tebal. Semut, ular, tikus, kadal, dan unta merupakan hewan yang hidup di bioma daerah gurun pasir. 2. Daerah subtropik. Harmoni mengatakan bahwa daerah subtropik terletak di antara 23 1/2 derajat sampai 66 1/2 derajat LU dan LS yang mempunyai iklim sedang. Curah hujan yang mempunyai iklim sedang, curah hujan 75 sampai 100 cm per jam setiap tahunnya. Di daerah subtropik ini ada 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim semi, dan juga musim gugur. Ciri-ciri daerah subtropik antara lain: hutannya gugur, persiapan datangnya musim dingin ditandai dengan gugurnya dedaunan.
Setelah musim dingin selesai, daun bersemi kembali. Salju terdapat pada musim dingin. Di kawasan subtropis terlebih sedikit terdapat jumlah tumbuhan. Tanaman yang tinggi, ketidakkerapatan jarak pohon satu dengan yang lain. Di bawahnya hampir tidak ada kumpulan karena curah hujan sedikit. Terdapat padang rumput daerah tengah benua. Macam-macam rumput tumbuh disebabkan oleh tingkat curah hujan. Musim gugur mengakibatkan tanah mengandung humus, berakibat daun-daun dan rumput cepat mati. Dan yang ketiga, daerah kutub. Harmoni mengatakan bahwa daerah kutub berada di daerah antara 66 1/2 derajat sampai 90 derajat LU atau LS. Kurang dari 12 jam dalam sehari matahari bersinar pada musim panas. Ciri khas bioma di daerah kutub antara lain terdiri dari pohon dengan satu jenis spesies yaitu hutan taiga. Konifer merupakan pohon khas daerah kutub. Martan mouse berwarna hitam dan ayak merupakan hewan yang hidup di sekitar taiga. Di musim dingin dan gugur ada burung yang bermigrasi. Dari belahan utara lebih ke utara terdapat tundra, berada di lokasi sekitar kutub sehingga beriklim kutub. Perbedaan siang dan malam dalam musim panas dan musim dingin yang cukup besar dikarenakan sedikit mendapatkan energi radiasi yang berada di daerah tundra. Tanah tumbuhan berbiji tumbuh kerdil tertutupi oleh rumput yang tumbuh. Brown putih atau brown kutub, render dan moose oxen merupakan binatang khas daerah kutub. Untuk melindungi diri, rubah kutub jenis ayam dan kelinci salju pada saat musim panas bulunya berubah menjadi warna gelap, sedangkan berwarna putih pada saat musim dingin. C. Pembagian wilayah untuk binatang. Harmoni mengatakan bahwa dunia binatang fauna regions di dunia terbagi menjadi 6, antara lain daerah oriental berada di Indonesia bagian barat, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebelah utara pegunungan Himalaya sebagian. Kera, gajah, harimau, kerbau, dan tapir merupakan binatang yang hidup di daerah oriental. Daerah Australia berada di Indonesia bagian timur, pulau-pulau di sekelilingnya Australia. Kucing, tupai terbang, koala, kanguru merupakan binatang yang hidup di daerah Australia. Daerah Palearktik berada di Eropa dan Asia Utara. Kucing kutub, keledai liar, beruang, dan kambing bertanduk besar merupakan binatang yang hidup di daerah Palearktik. Daerah Ethiopian berada di benua Afrika. Jerapah, gajah, singa, gorila, dan kuda Nil merupakan binatang yang hidup di daerah Ethiopian. Daerah neotropikal berada di Amerika Selatan. Tapir, monyet, binatang pemakan semut, kinkojou, dan sloth merupakan binatang yang hidup di daerah neotropikal. Daerah nearktik berada di Amerika Utara. Kijang, bison, kucing gunung, dan karibau merupakan binatang yang hidup di daerah nearktik. Satu wilayah atau pengnya bermula dari persamaan binatang di wilayah satu dengan wilayah yang lain, disebabkan adanya pergeseran bumi dan terpisahnya benua-benua. D. Indonesia. Harmoni mengatakan bahwa Indonesia secara geografis terdiri dari 3 bagian. 1. Dangkaian merupakan bagian barat wilayah Indonesia, yaitu landasan kontinen Sunda yang dulu pernah menjadi bagian dari daratan Asia, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Di Dangkai terdapat beberapa jenis spesies bintang Asia dan adanya persamaan spesies bintang Asia dan adanya persamaan spesies ikan merupakan bukti dasar laut yang terdapat alur sungai. 2. Dangkaian terdapat di bagian timur wilayah Indonesia, yaitu landasan kontinen selalu yang dulu pernah menjadi bagian dari daratan Australia. Di antara Irian Jaya dan Australia terdapat alur di dasar sungai dan beberapa jumlah persamaan spesies bintang. 3. Wilayah laut dalam di antara kedua landasan kontinen yang terdiri dari perairan Sulawesi dan Maluku, laut
Laut Bandar merupakan yang terkenal di antaranya.